Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema talak atau perceraian. Al-Imam al-Muallif Abu Syuja' dalam kitabnya ini yaitu Matan Abu Syuja', beliau mengatakan wa yamlikul hurru thalatha tatliqatin wal 'abdu tatliqatain. Seorang lelaki yang merdeka, yang memiliki istri, dia bisa menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Thalatha tatliqat, baik diceraikan secara sekaligus, di mana suami mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, atau mengatakan saya ceraikan engkau 3 kali sekaligus, atau diceraikan secara terpisah. Pada satu masa diceraikan, kemudian dirujuk. Selang berapa lama diceraikan kembali untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia rujuk. Selang sekian lama kembali dia menceraikan lagi untuk ketiga kalinya. Maka bila perceraian yang terjadi antara suami istri itu terjadi sekali atau 2 kali atau 3 kali, maka perceraian itu sah alias jatuh. Suami bisa menceraikan istrinya maksimal 3 kali. Baik 3 kali yang dilakukan secara berturut-turut sekaligus dalam satu majelis, atau bahkan digabungkan dengan 1 kali pengucapan saya ceraikan engkau 3 kali sekaligus, atau berturut-turut saya ceraikan engkau, atau dijatuhkan pada waktu yang berbeda-beda. Maka perceraian yang dia jatuhkan dengan penuh sadar tanpa ada paksaan dalam kondisi normal itu dianggap sah perceraiannya, jatuh perceraiannya. Namun tentu bila suami telah menceraikan istrinya 3 kali, baik secara bertautan atau secara terpisah-pisah di waktu yang berbeda-beda, atau diucapkan sekaligus dalam satu redaksi ucapan perceraian, maka suami tidak lagi bisa merujuk istrinya. Itu yang disebut dengan talak bain. Kecuali bila istrinya telah menikah lagi dengan lelaki lain, dengan pernikahan yang sah, dengan pernikahan yang memang dijalin dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis. Namun bila ditakdirkan kemudian hari istri itu kembali bercerai dari suami keduanya, setelah hidup, menjalin hidup bersamaan, membangun rumah tangga, berupaya membangun rumah tangga baru, menatap hidup baru dengan suami yang berbeda atau suami yang kedua, sehingga mereka sudah menjalin hubungan cinta, menjalin hubungan badan, namun ternyata takdir Allah berbicara mereka harus berpisah kembali, baik melalui perceraian ataupun melalui kematian, suaminya meninggal. Maka bila itu terjadi, wanita itu baru boleh kembali menikah dengan suaminya yang pertama. Itu yang disebut dengan talak bain. Namun bila perceraian yang terjadi antara suami dan istri baru sekali atau 2 kali, maka suami punya hak untuk merujuk istrinya. Itu yang disebut dengan talak raj'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaku marratan. Perceraian itu 2 kali. Maksudnya adalah perceraian yang padanya suami punya kewenangan untuk merujuk istrinya, sehingga Allah katakan at-talaku marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Perceraian itu 2 kali, dan bila terjadi maka perceraian 2 kali itu suami masih berwenang untuk fa imsakun bima'ruf, mempertahankan istrinya, merujuk kembali istrinya, atau membiarkan istrinya berlalu mengakhiri masa iddahnya dan kemudian dia menikah dengan lelaki lain. Adapun bila suami telah menceraikan untuk ketiga kalinya, maka suami tidak lagi bisa merujuk istrinya, atau yang disebut dengan talak bain. Pada ayat di atas Allah tegaskan at-talaku marratan. Perceraian itu 2 kali, alias perceraian yang boleh rujuk. Pada ayat ini tidak dibedakan antara 2 kali yang dijatuhkan pada tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, atau 2 perceraian yang dilakukan di satu tempat dan pada satu waktu yang sama. Saya ceraikan kamu dan kemudian saya ceraikan kamu lagi. Ini terjadi 2 kali pengucapan kata-kata cerai. Bila suami meniatkan dengan kata-kata itu bahwa dia ingin menjatuhkan cerai 2 kali, maka menurut mazhab al-Imam Syafi'i itu sah dan jatuh perceraiannya 2 kali sekaligus. Atau suami mengatakan, saya ceraikan engkau 2 kali sekaligus, maka jatuhlah 2 perceraian. Karena pada berbagai dalil
perceraian itu dinyatakan sebagai hak suami. Innamat talaqu liman akhadha bisak. Sejatinya perceraian itu adalah hak suami. Karena itu adalah hak suami, maka suami boleh menjatuhkannya secara sekaligus tiga-tiganya dalam satu majelis, atau menjatuhkannya secara bertautan, berurutan, saya ceraikan, saya ceraikan, saya ceraikan, atau dijatuhkan secara terpisah di berbagai waktu yang berbeda. Sebagaimana pada ayat di atas, juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan bahwa perceraian itu harus dilakukan di dua waktu yang berbeda. Namun Allah hanya mengatakan at-talaqu marratan, perceraian yang suami memiliki hak untuk rujuk itu hanya 2 kali. Sehingga ini mencakup perceraian yang dilakukan secara berurutan atau berkesinambungan. Saya ceraikan kamu, kemudian saya ceraikan lagi kamu untuk kedua kalinya. Atau dilakukan pada waktu yang berbeda. Selama perceraian itu dilakukan di saat yang tepat, yaitu ketika istrinya dalam kondisi suci dan belum digauli, maka secara keumuman dalil, secara tinjauan kaidah umum, maka itu perceraian yang sah. Kemudian bila suatu perceraian itu telah diucapkan oleh suami dengan sadar tanpa paksaan, ya suami dalam kondisi betul-betul sadar tentang konsekuensi dan arti perceraian, maka sekali lagi perceraian itu jatuh. Dan sejak diucapkan kata-kata cerai oleh suami dengan tegas dan lugas, maka istri harus memulai masa iddah. Bila masa iddahnya telah berlalu, maka istri itu betul-betul terlepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya, sehingga ia boleh menikah dengan lelaki lain. Namun bila suaminya kemudian memutuskan berbeda, ia menyesali dan ingin berusaha membangun kembali rumah tangga yang telah retak tersebut, rumah tangga yang telah ternodai dengan perceraian tersebut, maka suami berhak untuk merujuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha." Dan suami-suami mereka, yaitu suami wanita-wanita yang diceraikan, lebih berhak untuk merujuk istrinya selama masa iddah itu masih berlangsung. In aradu islaha. Bila suami itu memiliki itikat baik, memiliki kesungguhan untuk merajut kembali rumah tangga yang harmonis, menata kembali rumah tangganya yang retak karena perceraian atau percekcokan, persengketaan, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menunaikan seluruh hak istrinya tanpa ada niat untuk menzalimi atau menyakiti, apalagi menghalang-halangi istri dari hak-haknya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.